kasih mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Itu yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Harta kami, title kami, sahabat kami, kekayaan kami tidak mampu Tuhan membayar kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Bahwa kami lebih dalam menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjelaskan kepada kami bagaimana Allah melalui Yesus Kristus anak tunggal Allah begitu mengasihi kami, menebus kami, mengorbankan dirinya, yang seharusnya kami yang tersalib, seharusnya kami harus binasa mati, tetapi Engkau menebus kami, Engkau menggantikan kami. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Untuk itu kami mau setia mengikut Tuhan, kami mau setia melayani Tuhan. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan bagi kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat, supaya kami mengerti firman-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu, bukakan pikiran kami Tuhan, supaya ketika firman-Mu ditaburkan, kami mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, hamba-Mu yang hina, tanpa Engkau tidak berarti apa-apa. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua kita orang percaya berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu saudara sekalian. Tentu sekali sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, salam hormat dan kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Erwin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, penugasan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Salam hormat bagi kita semua, para pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, sementara saudara-saudara kita menyembah Tuhan, agak rumit untuk zaman sekarang ya, menangis, meratapi betapa Tuhan begitu baik ya. Saya beberapa menit saudara ya, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya sungguh tadi waktu pemimpin puji-pujian menyampaikan pujian ini saudara, bahwa Yesus Bapa dan Raja kita, rasanya hadirat Tuhan itu begitu kuat menekan. Saya mau saudara kita satu spirit dalam hal ini, supaya benar-benar persekutuan kita hari ini membawa kemenangan bagi kita. Tidak ada satu kemegahan dan kemuliaan di hadapan Kristus Yesus. Ketika kita berjumpa dengan Dia, seluruh hidup kita terlihat hina dina. Karena tidak ada melebihi keagungan dan kehormatan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Nikmati terus kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan. Saya katakan tadi pagi di dalam persekutuan kita di Eden Park, saya katakan bahwa firman Tuhan harus mengubah manusia. Manusia yang diubah firman, itulah yang patut dan layak memuji menyembah Tuhan. Jangan dibalik, jangan dibalik-balik. Bukan memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan adalah efek daripada manusia yang sudah dilahirkan oleh firman Allah. 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari firman Allah yang hidup. Orang-orang yang lahir baru, yang dilahirkan oleh firman Allah inilah yang akan memuji menyembah Tuhan.
Banyak orang menangis saudara-saudara mendengar lagu dunia. Apalagi kami orang Batak. Apalagi kalau sudah lagu-lagu lama. Ya, di batas kota ini katanya. Orang menangis saudara-saudara. Ya kan? Tetapi itu bukan penyembahan. Itu bukan penyembahan. Orang bisa menangis. Artinya manusia yang dilahirbarukan oleh firman. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12-13. Harus lahir dari benih itu. Baru layak memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan senang terhadap pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya minta kita buka Alkitab kita di dalam Matius 10. Ayat yang ke-34 dan sampai 47. Izinkan saya membaca firman Allah ini sampai habis. Dan saudara bisa dengarkan dengan baik. Puji nama Tuhan. Saya bacakan bagi kita. Yesus membawa pemisahan bagi pengikut Yesus. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, diberkatilah kita. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah mencintai Kristus sampai terluka. Saya berikan tema ini dari satu perenungan yang menurut saya, bagi saya cukup dalam. Kenapa saya sampaikan ini, firman Tuhan ini dengan tema seperti ini? Karena saya menemukannya dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Sebenarnya kata mencintai itu tidak tepat ya. Bagi anak-anak Tuhan tidak tepat. Karena saya pelajari dari secara psikologi bahwa mencintai itu di dalamnya ada libido. Ada hasrat kedagingan. Tetapi saudara-saudara, kata mencintai ini saya sampaikan kepada kita supaya dekat. Supaya dekat ya, dekat kepada kita. Kita mengerti sesungguhnya kata yang tepat adalah mengasihi. Mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi. Dengan cara kita mengasihi Tuhan seperti kasih yang ditaruh di dalam hati kita. Tapi untuk mendekatkan tema ini, mendekatkan pelajaran ini kepada kita, saya pakai istilah mencintai. Biarlah kita mencintai Tuhan. Apa maksud daripada mencintai ini sampai terluka, saudara-saudara sekalian? Kenapa sudah mencintai terluka? Apakah ini sama dengan percintaan anak muda? Begitu selesai mencintai, pisah lalu terluka. Tidak seperti itu. Itu sebabnya kalau di dalam pastoral, konseling pranikah, sesungguhnya tidak ada istilah berpacaran ya. Tidak ada istilah, dari beberapa referensi tidak ada istilah. Yang adanya adalah pranikah. Belajar untuk memahami, belajar untuk menerapkan cara pergaulan secara kekristenan. Dengan cara yang tepat, yang sesuai dengan Alkitab. Apa kata Alkitab? Begitulah seharusnya anak-anak Tuhan melakukannya. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana kita anak-anak Tuhan mencintai Tuhan sampai terluka? Mari kita. Yang kedua, saudara-saudara,
Yang kedua adalah bagaimana kita mencintai Tuhan sampai kita terluka. Artinya ada satu prioritas kita. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Prioritas kita, kehidupan kita, fokus kita hanya Tuhan. Saudara sebagai pebisnis, saudara sebagai pengusaha, saudara adalah karyawan, saudara bekerja dimanapun, adalah fokus kita adalah surga. Kalau saya lari dari ayat ini ke Kolose 3, saudara-saudara dikatakan di sana 1, 2, dan 3. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di surga. Carilah Kristus yang tersembunyi di surga. Karena hidupmu sudah diselamatkan bersama dengan Kristus. Fokus kita. Firman Tuhan berkata di situ adalah, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bukan berarti kita diperintahkan Tuhan memusuhi orang tua kita, saudara kita, bukan. Lihat salah satu contoh ayat Lukas 11 ayat 27-28. Waktu Yesus berkumpul dikerumuni oleh orang banyak, saudara-saudara sekalian. Seorang ibu berkata, berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Berbahagialah artinya Maria yang telah melahirkan engkau. Yesus berkata, no. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Bukan berarti Yesus itu menyangkal bahwa Maria ibunya juga saudara akan masuk surga. Bukan. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada kita prioritas. Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar dalam semua aktivitas kita, Yesuslah yang paling utama dalam kehidupan kita. Saudara bangun pagi, yang saudara pikirkan bagaimana penghasilan hari ini. Saudara bangun pagi, saudara berpikir bagaimana sewa kontrakan ini dan lain sebagainya. Karena istri saya saudara-saudara berasal dari Muslim. Saya mengajar dengan begitu ketat terhadap istri saya. Saya katakan ingat, kita harus berdoa. Rokedar harus dicabut. Saya tidak mau ada rokedar di tengah-tengah keluarga yang melayani Tuhan. Lalu kami sama-sama melayani. Saudara datang ke rumah kami, gak akan pernah saudara lihat. Istri saya itu bangun jam 5, jam 6. Istri saya setia bangun jam 4. Tidak pernah ada orang latar belakang Muslim seperti ini, saudara. Bangun jam 4 pagi, apapun yang terjadi dia sudah berdoa. Dia menangis, dia berdoa setiap hari. Tuhan tolong, yang pertama imamku. Berkati hambamu suamiku, imamku, berkati Tuhan. Supaya turun pengurapan dan kuasa berkat imam itu atas keturunan kami, atas keluarga kami. Ini kerinduan Tuhan, prioritas kita. Bagaimana ibu-ibu? Bangun jam berapa? Wah, kami bangun Pak, setelah kami dengar tetangga itu kualinya semua tungtang, cungcang, baru kami bangun. Enak sekali saudara-saudara. Bangun, secepat mungkin bangun. Berdoa, doakan, serahkan keluargamu. Karena ini saudara, kalau kita buka Alkitab lagi, saya tidak mau terlalu jauh, sudah dikatakan. Bahwa peristiwa akhir zaman ini dikatakan dalam Matius pasal 25. Pada waktu itu dikatakan, dan selanjutnya pada malam waktu Allah Yesus datang saudara-saudara. Apa yang terjadi? 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Saudara tahu apa yang mereka alami yang secara bersama-sama? Ngantuk. Yang bodoh juga ngantuk, yang bijaksana juga ngantuk. Perbedaannya adalah yang bijaksana dia punya minyak bagi pelitanya. Artinya tantangan bagi gereja yang berkarisma, yang berotoritas, yang hidup dengan doa dan kuasa dan mujizat tetap sama, ngantuk, jenuh dalam menunggu. Bukan karena kita menjadi gereja yang luar biasa, para pelayan-pelayan yang luar biasa nggak akan ngantuk, bukan. Tetapi kita akan menghadapi peristiwa yang sama di kemudian hari. Secara jasmani, waktu Tuhan Yesus pergi di Getsemani, saudara-saudara. Dia menemukan murid-muridnya sudah tertidur pada waktu dia berdoa. Dia berkata, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dalam 1 jam? Lalu Yesus melanjutkan, roh memang penurut tetapi daging lemah.
Artinya apa? Kita semua masih punya daging, sama-sama akan menghadapi satu peristiwa dalam menanti kedatangan Yesus kali kedua datang, saudara-saudara, yaitu ngantuk. Oleh karena itu, tetap biasakan berdoa. Haleluya. Saya sangat banyak diberkati oleh Bapak Gembala kita. Saya salut, saya angkat tangan. Kenapa? Beliau adalah setia motivator berdoa bagi kota Batam. Setia. Kami setiap Rabu ada doa, saudara-saudara. Dan beliau sangat setia menuntun, mengarahkan, menyambut para hamba-hamba Tuhan. Kalau nggak ada doa, saudara-saudara, itu berbahaya. Ibu-ibu, perhatikan rahasia keluarga diberkati, saudara, dikatakan di dalam Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang. Setiap orang itu sebenarnya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani itu adalah laki-laki yang takut kepada Tuhan. Laki-laki yang takut kepada Tuhan. Jika engkau bekerja, engkau akan menikmati hasil usahamu. Itu berkat yang pertama. Yang kedua, istrimu akan seperti pohon anggur di sekeliling, akan menjadi kesukaan. Jangan sampai suami pulang bekerja, saudara-saudara sekalian, dia berpikir, aduh aku pulang, harimau Sumatera di rumah. Aku pulang, aduh gimana ya. Ada pula gorila di depan pintu, katanya macam mana nih Tuhan, tolong ya. Sehingga suami lebih enak pulang ke diskotik, lebih enak pulang ke rumah tetangga. Sampai tetangga bilang, Pak, alamat rumahmu sebelah, bukan di sini. Saudara, kita harus bangun romantisme hidup dengan Tuhan itu di dalam doa kita. Haleluya. Ini kerinduan Tuhan bagi kita. Artinya ada fokus, ada prioritas kita kepada Tuhan. Kita harus tetapkan Yesus Kristus adalah prioritas kehidupan kita dalam segala aspek hidup kita. Enggak ada yang lain. Karena bersama dengan Dia kita tenang. Bersama dengan Dia kita damai. Bersama dengan Dia kita menemukan masa depan yang terbaik. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita mencintai Kristus, saudara-saudara sekalian. Dengan sampai kita terluka, yaitu salib adalah keputusan akhir dalam kehidupan kita. Saya bukan penganut teologi penderitaan. Bukan. Tetapi tanpa salib, renungkan dengan baik. Tanpa salib kita ini nggak ada apa-apanya. Tanpa salib, tanpa Tuhan mati tersalib. Saudara-saudara, saya mau tanya, ada nggak yang mau ini bapak-bapak kena cubit gara-gara istri, ada nggak? Kalau ada hukuman-hukuman main-main gitu ya, kalau salah istrimu kucubit kau, ada yang mau rela? Pak Timotius bagaimana? Mau bapak dicubitin terus karena istri salah? Biar kami cubitin. Enggak ada. Tapi Yesus rela bukan dicubit. Tetapi dia mati. Dipajang di kayu salib. Saudara tahu salib? Salib itu adalah gambaran kutuk penderitaan yang tiada tara. Artinya semua manusia dalam semua problem penderitaannya diangkat oleh salib. Tidak ada lagi yang lebih hina dari salib, saudara-saudara sekalian. Kalau itu adalah prioritas kita. Kalau Kristus adalah prioritas kita. Kenapa kita takut tersalib? Apa arti tersalib, saudara-saudara sekalian? Dikatakan dalam ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bagaimana saya menjelaskan ini, mempraktekkan itu? Secara singkat begini. Allah punya kehendak dari surga bagi kita. Dia vertikal lurus. Vertikal lurus dari surga. Kehendak dia. Terus dia berkehendak. Tanpa ada batas waktu dia berkehendak, terus berkehendak. Vertikal. Tetapi kita yang berjalan, saudara-saudara, horizontal, tidak pernah menanggapinya. Ada pergumulan gereja yang dikehendaki Tuhan, kita cuek. Ada kebaktian ibadah, pendalaman Alkitab, kita cuek. Sehingga tidak pernah menyambung antara kehendak vertikalnya Tuhan dengan kehendak horizontal kita. Kalau mau pikul salib, ikuti menyalip kehendak Tuhan dan kehendak kita. Kita menyatu dengan kehendak Allah. Kita menyatu dengan keinginannya, apa yang Tuhan inginkan. Itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menyenangkan Dia. Kalau tidak, sudah-sudah dengan apa kita menggambarkannya? Tidak mungkin sudah-sudah dengan cara dunia. Hanya dengan cara kita satu kehendak dengan Tuhan.
Disitulah kita memikul salib bagi dia. Dan ini sangat sulit di masa sekarang karena apa saudara-saudara? Karena sekularisme, kapitalisme, modernisme, konsumerisme menghantam semua lini kehidupan. Sehingga kita lupa lebih berat kehendak manusia saudara-saudara daripada kehendak Tuhan untuk kita turuti. Ini yang terjadi di akhir-akhir ini. Sehingga kalau kita bercerita tentang salib, banyak orang yang ogah. Banyak telinga yang tidak senang bicara tentang salib. Padahal saliblah kesimpulan kasih Allah yang kita terima di dalam dunia ini, saudara-saudara sekalian. Mari kita wujudkan ini dalam memenuhi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah kehendak Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Supaya benar-benar kita disebut layak menjadi murid Kristus. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang layak bagiku tanpa dia memikul salibnya. Setiap kita punya salib semuanya. Setiap kita punya tanggung jawab. Setiap kita punya kesempatan mengkoneksikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Di dalam semua aktivitas kehidupan kita, kita mau kehendak Allah berkemenangan atas kehendak kita. Karena inilah yang Tuhan mau. Barang siapa memikul salib, dia layak menjadi muridku. Barang siapa yang mau crossing dengan kehendakku, yang mau menyilang dengan kehendakku, yang mau mengikuti kehendakku, di dalam semua aktivitas kehidupan kita, dia layak menjadi muridku. Haleluya. Matetes, murid, melakukan hanya 3 hal. Diajar, belajar, dan hidup dalam pengajaran. Saya kira ini juga penting bagi kita. Untuk kita menjadi murid-murid Kristus yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya.